It's a new Sunday, it's a new sermon. Balik lagi bersama gue Sam sebagai host. Ibadah kali ini akan berisi praise and worship, lalu dilanjutkan dengan Lala yang membawakan sermon berjudul Berserah. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk menerima sermon tersebut dan siapkan badan kita untuk praise and worship untuk Tuhan. Mari berdiri dan puji Tuhan. May God bless you.
Hai, kenalin aku Lala. Hari ini aku bakal sharing dan tema sharing aku hari ini adalah berserah. Tapi sebelum itu, let's pray. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini walaupun online. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, aku mau mulai sharing aku dengan satu pertanyaan. Sebenarnya apa sih berserah? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa berserah adalah menyerahkan atau memberikan segala kekhawatiran atau ketakutan kita pada Tuhan. Yang artinya kita tidak takut atau khawatir lagi. Salah satu cerita Alkitab adalah Ayub. Dalam cerita Ayub dicobai sampai kehilangan segala miliknya. Tapi pada akhirnya Ayub berserah pada Tuhan dan berkata seperti pada Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku mau bagiin bagaimana cara kita berserah dengan 2 poin, yaitu stop worrying. Kadang kita sebagai manusia atau mungkin kebanyakan dari kita, aku juga suka khawatir akan mungkin masa depan, hari esok, atau sekolah, atau bahkan mengkhawatirkan hal-hal lain. Tapi sebenarnya saat kita berserah sama Tuhan, kita tidak akan khawatir akan hal-hal itu lagi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang indah. Seperti pada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Aku mau garis bawahi dari ayat ini yang bagian rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dari bagian yang aku highlight, ini kita bisa tahu bahwa janji Tuhan adalah rancangan dan rencana Tuhan yang indah dan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Seperti pada Ayub tadi berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal akan hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita pasti with a reason. Dan mungkin Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Jadi stop worrying karena Tuhan punya masa depan yang indah buat kita. Poin kedua adalah trust God. Di saat kita berserah, kita tidak akan takut lagi. Karena apa? Kita percaya akan janji-janji Tuhan. Kalau begitu, di mana kita bisa cari janji-janji Tuhan? Kita bisa cari janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Aku mau bacain satu ayat tentang janji Tuhan pada Mazmur 12 ayat 7-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Aku mau highlight bagian yang bagaikan perak yang teruji. Jadi janji Tuhan itu real, bukan cuma untuk ditulis Alkitab biar keren atau kayak mungkin kata-kata motivasi. No, tapi janji Tuhan itu real dan nyata, dan janji Tuhan ialah ya dan amin. Aku juga mau garis bawahi dari ayat yang tadi bagian Tuhan yang akan menepatinya. Jadi semua janji Tuhan yang ada dalam Alkitab itu akan Tuhan tepati. Yang kita perlukan hanya percaya dan berserah sama Tuhan. Sama seperti Ayub, dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku mau sharing gimana Tuhan heal me lewat aku percaya sama Tuhan. Awal mulanya aku tahun 2021, aku kayak ada musuh sel di mulut dan harus operasi katanya biar hilang, tapi nggak bahaya. Namun aku percaya Tuhan pasti sembuhin aku tanpa perlu operasi. Dan thanks God sekarang udah sembuh dan hilang. Mungkin memang sulit untuk berserah karena kita manusia yang pasti akan khawatir atau takut akan sesuatu. Tapi aku percaya saat kita berserah sama Tuhan, hidup kita akan semakin diubahkan. Sebelum selesai, aku mau bacain lagi Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. So, itu sharing aku hari ini. Thank you for listening. God bless you and happy Sunday. ICC Youth, thank you Lala udah sharing firman Tuhan buat kita semua. Nah teman-teman, bener banget apa yang Lala bilang tadi. Nah kita itu harus berserah sama Tuhan. Tapi berserah itu bukan berarti pasrah teman-teman.
Jadi pasrah dan berserah itu adalah hal yang berbeda. Pasrah itu kita nggak melakukan apapun. Mungkin terdengarnya seperti yang lebih rohani gitu, pasrah sama Tuhan. Tapi sebetulnya pasrah itu dia tidak melakukan apapun. Tapi kalau kita berserah, kita melakukan sesuatu, ada action dari pihak kita. Nah, apa sih action yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan yang sulit mungkin? Yang bisa kita lakukan, hal yang paling pertama yaitu kita berdoa, teman-teman. Nah, jadi praying itu bukanlah last action kita, tapi first attack. Jadi praying itu bukanlah last defense kita ketika kita dalam masalah, tetapi praying itu adalah first attack kita. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Nah, kemudian jawaban dari Tuhan itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Karena ketika kita yakin doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya, teman-teman. Nah, jadi berserah dan pasrah itu adalah hal yang berbeda. Kita harus berserah sama Tuhan. Seperti yang tadi udah Lala kasih tahu sama kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Amin. Oke, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dan percaya, kami yakin Kau pun sedang bekerja saat ini untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap teman-teman youth di rumah dimanapun mereka berada ke dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan di ibadah youth di jam yang sama di hari Minggu. Oke, bye-bye, God bless you. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa sharing ke teman-teman kalian. Selain itu juga, aku mau ngajakin kalian buat ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp dan Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.